Selamat siang, Pak. Selamat siang, Tirta. Silahkan masuk dan Ya. duduk, Tirta. Terima Senyaman kasih ya, mungkin. Pak. Ya. Bagaimana kabarmu hari ini, Tirta? Kabar saya cukup baik sih, Pak. Tadi saya juga habis pelajaran sama Budia, Pak. Terus habis itu saya istirahat sebentar di kantin, makan seblak. Ya. Tapi gimana ya, Pak? Maaf juga, Bapak, jika bersendawa, Tirta. Dikarenakan Bapak habis makan juga. Tapi bisa kamu melanjutkan? Bisa, Pak. Sebenarnya saya sedikit gugup sih, Pak. Karena ini tuh pertama kali saya datang ke ruang konseling gitu loh, Pak. Dan saya datang ke sini juga inisiatif saya sendiri. Baiklah, Tirta. Bapak mengerti akan hal tersebut. Itu hal yang wajar, Tirta. Karena ini konseling pertamamu. Dan pada konseling kali ini, Bapak akan menjaga kerahasiaanmu. Jadi, tidak Bapak umbar-umbarkan ke orang lain. Dan harapannya Tirta bisa terbuka dan jujur kepada Bapak. Dan sesi konseling ini berlangsung kurang lebih 30 menitan. Seperti itu, Tirta. Gitu ya, Pak. Jadi saya di sini bisa terbuka gitu ya, Pak, buat cerita apa aja. Oh, iya, Tirta. Di sini kamu bisa terbuka. Dan apakah Tirta bisa menceritakan terlebih lanjut mengenai yang Tirta rasakan saat ini? Bisa sih, Pak. Akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget yang lagi saya pikirin, terus buat saya merasa nggak nyaman gitu. Tidak nyaman? Iya, Pak. Saya tuh ngerasa nggak nyaman. Bapak pasti juga udah tahu sih, kan saya lagi dicalonin buat jadi ketua OSIS kan, Pak, sama teman-teman sekelas. Iya, Bapak tahu mengenai kabar tersebut. Tadi kamu mengatakan bahwa merasa tidak nyaman. Bapak tidak setuju, Tirta. Bukankah menjadi pemimpin adalah hal yang baik, Tirta? Iya sih, Pak, benar. Tapi saya tuh malah ngerasa cemas gitu loh, Pak. Karena saya ngerasa nggak pantas buat jadi pemimpin. Apalagi kalau jadi pemimpin itu kan harus tampil di depan umum, terus bicara banyak orang. Nah itu tuh saya takut terus grogi gitu loh, Pak. Jadi Tirta merasa khawatir dan tidak percaya diri setiap menjadi pemimpin seperti itu, Tirta. Iya, Pak, karena ya itu tadi. Kalau saya jadi ketua OSIS tuh pasti akan banyak ngomong di depan, terus ketemu banyak orang gitu. Saya nggak mau ngecewain orang-orang gitu loh, Pak. Begitu, Tirta. Sepertinya kamu berpikiran bahwa tidak ingin mengecewakan orang banyak. Apakah benar seperti itu, Tirta? Iya, Pak, karena saya tuh malah jadi keinget pengalaman-pengalaman masa lalu saya gitu loh, Pak. Karena saya tuh sering melakukan kesalahan, terus saya sering mempermalukan diri saya sendiri gitu loh. Jadi saya takut salah ngomong. Bapak mengerti akan hal tersebut, Tirta. Jika Bapak perhatikan, juga kamu sering membawa buku gambar kamu, Tirta. Menjadi keseharian kamu lah. Seperti itu, Tirta. Iya, Pak. Saya tuh suka gambar sih, Pak. Jadi gambar itu kadang saya melampiaskan semua perasaan saya gitu. Wah, itu bagus sekali, Tirta. Sekarang Bapak mengajak memperdalam mengenai permasalahanmu, Tirta, melalui buku gambar yang kamu bawa dalam sehari-hari, Tirta. Apakah kamu bawa, Tirta? Bawa, Pak. Gitu Nah, silahkan bisa keluarkan, Tirta. Nah, ini buku gambar saya. Nah, silahkan, Tirta bisa mulai menggambar bebas, tidak harus bagus, yang terpenting dapat mewakili perasaanmu, Tirta. Dan di sini Bapak juga punya pewarna jika Tirta memerlukan. Saya pinjam ya, Pak. Iya, Tirta. Oke, berarti saya gambar apa aja gitu ya, Pak, bebas. Iya, Tirta. Oh, iya.
Nah, Tirta, sambil kamu menggambar, apakah Bapak bisa menanyakan sesuatu? Apa kamu merasa terganggu, Tirta? Enggak kok Pak, nggak apa-apa. Saya nggak terganggu. Oh ya, Bapak ingin tahu, Tirta, sejak Hmm, kapan kamu mulai merasa khawatir saat harus berbicara di depan umum, Tirta? hmm, Kalau nggak salah tuh waktu kelas 1 atau kelas 2 SD gitu Pak. Nah saya tuh pentas drama gitu. Nah di pentas drama itu tuh saya jatuh dari panggung. Nah terus orang-orang, guru-guru, orang tua yang lihat, pokoknya peserta yang lihat semuanya tuh kayak langsung lihat ke arah saya gitu loh Pak. Terus mereka tuh menertawakan saya. Terus akhirnya ya saya langsung berusaha untuk lari dari panggung itu Pak sambil nangis. Jadi pengalaman terjatuh itu yang membuat Tirta takut untuk tampil di depan umum lagi, Tirta. Iya Pak, jadi dari pengalaman itu tuh saya ya ngerasa takut itu Pak, karena saya merasa kalau di situ tuh nggak aman gitu loh Pak saat tampil di depan umum. Kamu merasa sedih saat tampil di depan umum karena terjatuh dari panggung, atau karena tatapan orang-orang, atau mungkin karena ejekan mereka? Mana kiranya yang membuatmu sedih, Tirta? Hmm, karena saya terjatuh sih Pak, karena waktu terjatuh itu tuh saya jadi tontonan orang-orang gitu, jadi ya saya jadi kayak malu terus nggak dianggap serius gitu. Bapak mengerti. Jadi pengalaman itulah yang membuat kamu sekarang kurang percaya diri, Tirta. Iya Pak, setiap kali tampil di depan banyak orang tuh saya ngerasa mempermalukan diri saya, terus saya tuh merasa saya tuh bodoh gitu loh Pak. Apakah sejak saat itu kamu mulai menghindari kegiatan yang mengharuskan tampil di depan banyak orang, Tirta? Sejak itu saya kadang suka pura-pura sakit atau cari alasan apapun itu Pak, yang penting saya nggak jadi tampil. Kira-kira ada pengalaman lain lagi mungkin yang Tirta bisa jelaskan? Pengalaman lain waktu kelas 6 SD Pak. Jadi waktu kelas 6 SD tuh saya diminta buat jadi ikut lomba puisi itu loh Pak. Nah waktu ikut lomba puisi itu saya salah waktu pengejaan di tengah-tengah gitu. Nah terus akhirnya ya sama Pak, orang-orang di sana tuh tertawa ngeliat saya, ada guru-guru, ada peserta lain kayak gitu. Jadi terus karena saya panik kan Pak ditertawain, terus akhirnya saya berusaha untuk cepet-cepet nyelesain puisi saya gitu. Dari ceritamu tadi, Tirta menjadi malu dan panik setelah melakukan kesalahan. Apakah benar seperti itu, Tirta? Iya Pak, benar. Jadi waktu itu saya tidak bisa mengondisikan rasa grogi saya gitu loh Pak. Akhirnya saya langsung lari, langsung cepet-cepet nyelesainnya. Nah itu tuh membuat saya tuh wajah saya terus pucat, terus jadi keringat dingin gitu loh Pak, terus gemeteran. Ketika tubuhmu bereaksi seperti gemetar, berkeringat, apa yang bisa kamu pikirkan saat itu, Tirta? Saya ngerasa kayak jalan buntu gitu loh Pak, nggak ada jalan keluarnya, terus pengen semuanya cepat selesai gitu, terus pergi dari suasana seperti itu. Baiklah, Bapak paham. Apakah Tirta dapat menceritakan hal negatif lainnya lagi mungkin? Hal negatif lainnya waktu SMP Pak, waktu kelas 9. Nah jadi waktu kelas 9 itu kan saya diminta buat jadi koordinator studi tour karena kan mau perpisahan kan Pak kelas 9. Nah, saya tuh udah berusaha gitu sebaik mungkin buat nyiapin studi tour itu, tapi tiba-tiba nggak jadi studi tournya di hari H Pak karena ya ada beberapa hal gitulah Pak. Terus akhirnya karena teman-teman kan nggak tahu alasannya ya Pak, terus akhirnya mereka nyalain saya gitu.
Oh, kedengarannya kamu merasa tidak dihargai. Apakah benar seperti itu, Tirta? Benar, Pak. Saya takut lagi kalau saya nanti nggak dihargain. Karena harapan orang lain itu kan kadang terlalu tinggi, terus saya nggak bisa memenuhinya gitu loh, Pak. Baik, Tirta. Apakah yang biasanya kamu lakukan untuk menenangkan diri ketika perasaan itu muncul, Tirta? Saya biasanya lebih sering menghindar sih, Pak. Baik, Bapak mengerti. Kelihatannya kamu juga sudah mau menyelesaikan gambarmu, Tirta. Nah, iya, Pak. Ini sudah selesai. Ini, Pak, gambaran saya. Boleh Bapak lihat terlebih dahulu? Boleh. Wah, keren sekali, Tirta, gambaranmu. Jika Bapak boleh tahu, apa makna dari gambarmu ini, Tirta? Itu menggambarkan diri saya, Pak. Itu ketika saya lagi ngerasa takut gitu. Apakah kamu bisa menjelaskan lebih detail mengenai satu orang yang menunduk di gambar ini? Jadi orang yang ada di gambar saya itu menggambarkan saya, Pak. Nah, itu tuh ketika saya lagi ngerasa takut untuk tampil di depan umum gitu, Pak. Baik, Tirta, mengapa gambar kamu ini kebanyakan dominan warna hitam dan abu-abu? Pada gambarmu ini, apa yang menggambarkan perasaanmu? Oh, di situ kan lebih dominan warna gelap gitu ya, Pak. Nah, itu tuh kayak menggambarkan rasa takut saya, terus juga mewakili ketakutan, terus pengalaman masa lalu saya itu tadi, terus trauma yang saya alamin gitu, Pak. Seperti itu. Waktu kamu menggoreskan warna-warna tersebut, apa yang muncul di pikiranmu, Tirta? Pikiran saya tuh ya itu tadi, Pak, takut buat dilihat orang, terus saya merasa makin tenggelam dalam ketakutan saya gitu loh, Pak. Bapak mengerti. Apakah itu ada hubungannya dengan gambar mikrofon jatuh di panggung ini? Nah, ada, Pak. Jadi mikrofon jatuh itu menggambarkan diri saya ketika saya tampil di depan umum tuh. Ya tadi saya takut buat kalau saya salah bicara gitu loh, Pak, ketika di depan banyak orang gitu. Kemudian di atas bagian kanan ini ada cahaya kuning yang menyinari seorang yang menunduk ini, Tirta. Apa arti cahaya tersebut, Tirta? Cahaya kuning itu tuh sebagai harapan saya gitu loh, Pak, kalau saya tuh sebenarnya juga pengen berubah gitu. Baik, Tirta, Bapak memahami hal tersebut. Dari cerita dan gambaranmu, Bapak melihat bahwa akar permasalahanmu memiliki rasa tidak percaya diri dan tidak ingin mengecewakan orang di sekitarmu. Didukung oleh pengalaman negatif sejak SD, pengalaman itu membentuk dari keyakinan bahwa tampil di depan umum dapat memperburuk keadaan dan menjadi bahan candaan. Pikiran tersebut membuat Tirta merasa cemas, takut, dan tidak ingin mengecewakan orang lain. Namun Bapak melihat dari gambarmu ini ada harapan baru untuk merubah pola pikir yang negatif tersebut, Tirta. Iya, Apakah benar begitu, Tirta? iya, Pak, begitu. Nah, sekarang saya juga lebih lega sih, Pak, setelah bisa menggambar cerita sama Bapak. Baik, Tirta. Baik, kalau begitu kita tadi membicarakan mengenai banyak hal mengenai pengalaman buruk. Nah, sekarang Bapak meminta kamu untuk mencoba menggambarkan pengalaman negatif dari hidupmu di buku ini, Tirta. Oh. Jadi ini saya gambar pengalaman positif saya gitu ya, Pak. Iya, boleh dimulai sekarang kok, Tirta.
Serta seperti tadi di Tirta, Bapak ingin menanyakan sesuatu hal lagi. Ya, Pak. Apakah boleh, Tirta? Boleh, Pak. Pasti Tirta memiliki pengalaman positif di mana Tirta ini dihargai dan bahkan bangga terhadap diri Tirta sendiri seperti itu. Bapak ingin kamu pikirkan kembali, Tirta. Pengalaman positif. Iya, Tirta. Waktu SMP juga sih, Pak. Waktu kelas 8 kalau nggak salah, itu saya pernah jadi ketua buat presentasi gitu loh, Pak. Nah, saya tuh pertamanya ngerasa gugup kayak gitu, tapi ternyata saya bisa gitu. Terus presentasinya juga lancar. Nah, setelah selesai presentasi tuh guru-guru tuh juga memuji presentasi dari kelompok saya gitu loh, Pak. Ternyata kelompok saya tuh bisa menjelaskan materinya tuh dengan cukup jelas, baik, terus lengkap gitu. Oh iya, Bapak mengerti akan hal tersebut. Jadi kamu merasa diapresiasi oleh guru dan teman-temanmu, Tirta. Iya, Pak, pengalaman itu tuh berharga gitu juga sih, salah satu hal yang buat saya merasa diapresiasi dengan guru dan teman-teman gitu. Ya, itu pengalaman yang sangat keren, Tirta. Jadi pemimpin di kelompok kecil. Iya, Pak. Bapak juga ingat pada waktu kelas 10, kamu juga pernah menjuarai lomba menggambar poster, Tirta. Bagaimana kamu mempresentasikannya? Iya sih, Pak. Emang tempatnya tuh nggak jauh juga sih. Nah, saat saya presentasi tuh, hasil karya poster saya tuh, saya waktu itu lebih optimis, lebih percaya diri sih. Mungkin karena menggambar itu salah satu kesenangan saya ya, Pak, dari dulu. Jadi, saya bisa mempresentasikan itu dengan lebih baik gitu. Wah, sangat membanggakan sekali kamu, Tirta. Tirta, tadi kamu menyebutkan pesimis dalam pengalaman buruk kamu. Tapi baru saja kamu juga menyebutkan percaya diri. Bukankah itu hal yang bertentangan, Tirta? Ya sih, Pak, memang itu bertentangan, tapi namun jika kalau saya melakukan hal yang saya tekun itu, ya saya optimis bisa, terus maka ya saya lebih percaya diri saat lomba itu, Pak. Baik, Bapak mengerti. Apakah ada pengalaman lain lagi mungkin yang Tirta ingat? Mungkin satu lagi ya, Pak. Nah, akhir-akhir kemarin tuh saya kan dipercayai buat jadi wakil ketua di kelas meeting sekolah itu loh, Pak. Nah, kegiatan itu tuh waktu kelas meetnya bisa berjalan lancar, terus sukses. Nah, itu buat saya bangga juga sih, Pak, dan terharu bahkan diri saya sendiri. Terus akhirnya saya juga dapat apresiasi dari teman-teman, dari guru kalau acaranya tuh lancar. Wah, keren sekali, Tirta. Kamu bertindak sungguh dewasa dengan bertanggung jawab hingga acara itu berjalan dengan lancar. Iya, Pak, saya senang banget waktu itu bisa berkontribusi dan dihargai waktu itu di kelas meeting. Nah, sekarang kembali ke gambaranmu, Tirta. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Mungkin bisa dilihat, Pak. Pak, terlebih dahulu, Tirta. Wah, gambaranmu ini keren-keren sekali ya, Tirta. Apakah kamu bisa menceritakan gambar dari pengalaman positif ini? Itu saya lagi gambar. Kalau saya tuh lagi turun tangga gitu loh, Pak, dari panggung. Nah, di situ tuh saya kayak ceria, semangat, gembira gitu. Terus saya juga sambil megang bunga warna-warni gitu. Wah, sangat menarik sekali, Tirta. Apakah makna dari bunga warna-warni ini, Tirta, yang kamu pegang? Bunganya itu kan warna-warni, itu saya pengen menunjukkan ada harapan baru gitu dalam hidup saya. Nah, warna-warni ini juga melambangkan kalau saya lebih percaya diri, lebih optimis, terus ya bentuk apresiasi gitu untuk orang lain kepada saya, biar saya bisa lebih dihargai. Wah, sangat dalam sekali, Tirta.
makna gambaranmu ini. Sedangkan turun tangga memiliki arti apa, Tirta? Kalau turun tangga itu menggambarkan kalau saya harus terus mencoba buat tampil di atas panggung kembali, biar saya tuh lebih terbiasa, lebih bisa percaya diri lagi dan nggak takut gitu Pak buat tampil. Wah, sangat bagus, Tirta. Sekarang Bapak meminta kamu menyimpulkan dari gambar ini apa yang bisa kamu dapatkan. Dari gambar itu saya ngelihat diri saya tuh ternyata nggak seburuk yang saya bayangin gitu loh Pak. Saya nggak selalu fokus terhadap hal negatif yang pernah saya alami kayak gitu. Tapi juga ada hal positif yang sebenarnya lebih bermakna dalam diri saya sendiri. Terus akhirnya sekarang saya lebih tenang dan lebih bisa lega setelah cerita sama Bapak. Kamu sekarang telah menyadari, jika Bapak boleh tahu, apakah kamu tetap mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, Tirta? Kalau dari setelah pembicaraan kita tadi, saya lebih bisa percaya diri. Akhirnya saya memilih untuk nggak mengundurkan diri sih Pak dari pencalonan ini. Walaupun tadi saya agak ragu gitu ya Pak. Tapi kira-kira langkah apa ya Pak yang harus saya lakukan? Wah, sangat bagus sekali, Tirta. Kamu mau mencobanya. Nah, keraguan itu hal yang wajar, Tirta. Nah, kamu bisa memulai dengan langkah kecil dari membuat visi misi dari calon ketua OSIS untuk berpidato di depan umum. Nah, latihannya mungkin yang pertama kamu bisa latihan di depan cermin seperti itu, Tirta, atau bahkan di depan teman-teman sekelasmu, Tirta. Bagus sih Pak, mungkin saya bisa coba langkah-langkah itu dan saya akan coba berusaha untuk melakukannya gitu Pak. Jadi komitmenmu untuk langkah selanjutnya apa, Tirta? Mungkin saya bisa yang pertama pastinya saya ya kayak Bapak tadi menulis visi misi. Terus mungkin saya bisa coba menyampaikan visi misi itu di depan cermin dulu. Pokoknya di depan diri saya sendiri dulu gitu loh Pak. Nah terus selanjutnya saya bisa lebih ke teman-teman setelah saya bisa percaya diri dan bisa ngomong dengan diri saya sendiri kayak gitu. Oh, bagus, Tirta. Itu sangat baik, Tirta. Nah, sebelum kita mengakhiri, Bapak sedikit meringkas mengenai sesi konseling yang berjalan dari tadi hingga sekarang ini. Nah, tadi kita bercerita kalau selama ini kamu mengalami pengalaman buruk saat tampil di depan umum, seperti gugup, khawatir, dihakimi. Tapi ternyata kamu juga banyak pengalaman positif sebagai pemimpin maupun saat tampil melalui ketua kelompok presentasi, mempresentasikan lomba poster, dan sampai menjadi wakil ketua CM yang berjalan dengan lancar. Semua itu menunjukkan bahwa sebenarnya kamu mampu dan mempunyai potensi. Setelah menyadari hal itu, kamu memutuskan untuk tidak lagi menghindar dari pengalaman menjadi ketua OSIS. Dan kamu mencoba untuk kembali tampil. Benarkah seperti itu, Tirta? Ya benar Pak, seperti itu. Nah sekarang saya juga lebih ngerasa lega. Setidaknya saya sekarang punya rencana buat saya coba perlahan-lahan mulai sedikit demi sedikit untuk menghilangkan rasa takut, rasa grogi saya Pak. Wah, sangat baik itu, Tirta. Bapak menghargai niat dan komitmenmu dalam sesi konseling ini. Semoga kamu bisa melihat proses ini sebagai bagian dari pertumbuhan dirimu. Seperti itu, Tirta. Iya Pak, saya juga siap untuk mencoba melakukan langkah-langkah yang sudah kita rencanakan tadi. Nah, terima kasih banyak untuk bantuannya ya Pak. Wah, itu kabar yang sangat baik, Tirta. Bapak senang mendengar bahwa kamu merasa lebih optimis lagi
Bapak yakin kamu pasti bisa, Tirta. Ya Pak, saya akan berusaha untuk lebih bisa terbuka lagi, terus ya mulai langkah kecil biar semakin konsisten gitu Pak. Nah, sebelum mengakhiri sesi konseling ini, jika mungkin ada kendala lagi, Tirta bisa kembali ke ruangan Bapak atau menghubungi Bapak saja. Oke. Makasih ya Pak atas tawarannya dan konseling hari ini itu sangat membantu buat saya. Sama-sama Tirta, semoga pemilihan ketua OSIS dapat berjalan dengan lancar. Baik Pak, kalau gitu saya mau kembali ke kelas dulu setelah ini. Ya, sampai bertemu kembali. Tirta, ini bukunya Oh iya Pak. saya kembalikan. Pak, saya permisi ya Pak. Ya, Tirta. Ya.